Selamat pagi sahabat semua, ketemu dengan saya lagi Dr. Caroline Tirta Jasa SPOGK. Dari kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol tentang alat reproduksi, ya, terutama tentang kesehatan alat reproduksi wanita yang letaknya ada di dalam, karena itu tidak terlihat dari luar, ya, dan harus diwaspadai penyakit-penyakit yang menyertainya. Nah, untuk hari ini kita akan bicara tentang anatomi normal organ reproduksi perempuan. Apa saja sih organ reproduksi perempuan itu? Kita lihat satu-satu ya. Ini organ reproduksi perempuan. Ini kalau potongan samping, ini potongan dari depan ya. Kalau kita dari depan yang ini gambarnya ya. Meliputi rahim, di badan rahim, mulut rahim ada di sini, dan ini liang vagina atau kemaluan. Nah, rahim ini di kiri kanan akan ada saluran telur di sini, dan ada kedua indung telur kiri kanan juga. Ya. Ini adalah anatomi organ dalam reproduksi perempuan. Jadi rahim sekali lagi, mulut rahim, vagina, saluran telur, dan indung telur. Ya, masing-masing ada fungsinya sendiri-sendiri tentunya. Fungsi normalnya adalah kalau rahim, ya, rahim dengan mulut rahim ini adalah wadah, ya, tempat menampung bayi sama tempat menampung darah mens, ya. Jadi darah mens itu akan keluar dari sini tiap bulan secara siklik ya, karena pengaruh hormon-hormon dari indung telur sini. Jadi organ hormon itu bukan rahim, melainkan indung telur kiri kanan sini. Berisi sel-sel telur yang menghasilkan hormon estrogen. Ya, hormon-hormon ini akan masuk ke aliran darah, beredar ke seluruh tubuh, ya, bikin tulang tidak osteoporosis, ya, kulit juga tetap mulus, ya, dan juga organ-organ lainnya, seluruh organ. Ya, untuk otak, untuk jantung, pembuluh darah, semuanya berasal dari hormon estrogen yang dihasilkan oleh indung telur ini. Nah, hormon estrogen ini juga yang akan membuat dinding dalam rahim ini tebal, ya. Dinding dalam rahim tebal, tiap bulan dia rontok jadi darah mens. Begitu, luruh menjadi darah mens. Setelah itu dia akan tebal lagi oleh pengaruh hormon-hormon dari sini. Ya, karena itu orang kalau diangkat rahimnya saja, indung telurnya tetap utuh, tidak usah takut menopause sekali lagi, ya. Karena hormon masih tetap utuh diproduksi oleh indung telur di sini. Jadi kalau ditanya organ apa sih yang lebih penting untuk seorang perempuan yang mempertahankan fungsi kewanitaan, itu jawabannya adalah indung telur, bukan rahim, ya. Rahim hanya wadah saja dia. Nah, ini saluran telur. Saluran telur di kiri kanan hanya berfungsi sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sel sperma. Jadi kalau pada proses sterilisasi di mana saluran telur ini diikat atau dilaser atau dipotong entah apapun itu untuk mencegah pertemuan antara sel telur dengan sperma, hanya membuat seseorang perempuan itu tidak bisa hamil lagi, itu saja. Tetapi tidak mengganggu hormonnya, tidak mengganggu siklus menstruasinya sama sekali, ya. Jadi itu masing-masing fungsinya. Sebaliknya kalau saluran telur ini mampet, ya, berarti sperma dengan sel telur tidak bisa ketemu untuk pembuahan. Ya, karena itu pada pasien-pasien dengan saluran telur keduanya mampet, satu-satunya cara hamil adalah dengan bayi tabung. Ya. Nah, satu lagi organ yang tidak kalah penting adalah mulut rahim di sini. Mulut rahim ini, ya, tentunya menghasilkan kelenjar-kelenjar. Tetapi kelenjar-kelenjar yang menghasilkan cairan tidak hanya berasal dari mulut rahim saja. Jadi vagina ini juga menghasilkan kelenjar yang akan menghasilkan cairan, ya, untuk hubungan suami istri. Nah, jadi kalau orang tidak punya mulut rahim, ya, tetap saja bisa kena keputihan, ya, karena kelenjar-kelenjar ini tetap menghasilkan cairan dan tetap ada suasana moist. Ya, suasana yang terlalu lembab kadang-kadang bisa terinfeksi, menimbulkan keputihan. Ya, ini dia organ reproduksi perempuan. Nah, kalau dari samping, nih kita dibelah begini ya, dilihat dari samping, pandangannya seperti ini. Ini rahim, di depan rahim ada kantong kencing, dan di sini ada usus buangan kotoran di belakangnya. Jadi rahim di depan berbatasan dengan kantong kencing, di belakang dengan usus buangan kotoran. Karena itu kalau ada tumor-tumor yang menyerang rahim, organ reproduksi, ya, kalau sudah terlalu besar, efeknya pendesakan, ya, ke arah kantong kencing, jadi susah kencing atau malah sebaliknya kencing terus-terusan, ya, ke arah belakang jadi susah buang air besar atau buang air besarnya nyeri. Ya.
Itu salah satu keluhan. Dan kiri kanan rahim sini ada saluran kencing ya, yang ujung-ujungnya ke atas itu dengan ginjal berbatasannya. Jadi kalau saluran kencingnya terdesak oleh tumor yang berasal dari rahim, ke atasnya berarti ginjal yang kena dan ginjalnya yang jadi bengkak ya. Oke, saya rasa itu demikian, semoga menjadi manfaat. Sekian dan terima kasih.